Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Selamat pagi, hari yang cerah untuk riding. Kemarin sempat hujan beberapa hari, alhamdulillah hari ini cerah sekali. Oke, di kesempatan kali ini saya mau menjawab salah satu komentar di kolom YouTube tentang gimana atau bagaimana tipsnya cari Ninja RR 2 tak atau R biar tidak bahasa Jawa itu kapusan ya, atau tertipu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ini menurut opini saya sendiri untuk memilih motor 2 tak secondan ya. Kalau baru ya dijamin bagus, tapi kalau second, nah ini kita harus pinter-pinter ya. Ini di luar yang biasanya ya. Kalau yang biasanya jelas itu surat-surat harus lengkap ya, surat-surat harus lengkap, kemudian nomor rangka sama nomor mesin juga sesuai dengan STNK dan BPKB ya. Itu jelas harus, tidak bisa ditawar. Kalau pajak atau luar daerah itu sebenarnya tidak masalah ya, bisa dibalik nama. Oke, yang pertama, kalau saya milih Ninja RR second atau R atau 2 tak atau motor apapun itu adalah harganya dulu ya. Harga, kalau harganya kok terlampau murah ya, misal dia bilang wah ini ori-ori semua tapi kok terlalu murah, itu biasanya ada beberapa part yang nanti perlu diperbaiki dan harganya cukup mahal ya. Nah, kisaran harga ini saya bisa kasih istilahnya ancer-ancer ya. Kalau untuk Ninja RR seperti ini tahun 2012 itu rentang harga yang motor normal ya, bagus ya, enggak full istimewa, itu di rentang 17 juta sampai 21 juta ya, itu normalnya segitu. Nah, kalau ada Ninja RR kok yang old itu kok harganya di bawah 17 juta ya, itu biasanya PR-nya cukup banyak ya. Untuk membuat ori seperti ini cukup banyak ya, itu harganya ya. Kalau di atas 20 dijamin harusnya istimewa. Kemudian setelah harga adalah ini ya, kalau saya memperhatikan itu adalah di part-part atau bagian-bagian yang sering terkena goresan ya. Contohnya adalah di push step seperti ini ya, di push step seperti ini ya. Ini dia pasti sering kena goresan seperti sepatu ataupun sandal ataupun kaki ya. Nah, kita lihat di sini, kalau di sini itu goresannya itu masih bagus ya, masih istilahnya tidak ekstrim sampai rusak banget, itu dijamin kondisinya istimewa ya. Bagaimana kalau nanti dicat ya, kelihatan cat asli sama cat yang sudah repaint itu kelihatan itu ya. Jadi di bagian ini dia itu dilihat ya, gesekannya itu gimana ya. Kalau seperti ini kan masih istimewa ya, ini jarang dipakai atau enggak, kalau enggak pemakaiannya bagus ya. Saya contohkan seperti punyanya saya kira ini cukup istimewa lah menurut saya. Ini bisa dilihat nah, tuh, ini kan berarti pemakaiannya sangat memperhatikan kondisi motor ya, tidak ngawur itu. Tuh, jadi dilihat bagian-bagian yang sering tergesrek kaki atau tangan. Nah, di sini ya, kalau masih sedikit seperti ini ya masih aman lah. Di sini begelnya ini juga sering kepegang, dia juga enggak, ini mah istimewa banget ini. Kemudian di sini ya, nih raklum fokus. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang sering banget itu di bagian kunci ya, kunci sini. Kalau di sini sudah wah, catnya ngelotok kabeh, nah itu dijamin biasanya pemiliknya sak-sak ini nganggur itu ya. Nah, di sini juga bagian-bagian yang sering kena tangan sama kaki ya, itu.
Jadi kalau bagian-bagian itu kok kelihatannya masih oke, nah, seperti di selahannya ya, ini masih oke, berarti kan kondisinya bagus ya. Nah di sini kadang rangka sini kena sepatu juga pas nyelah. Kalau kondisinya masih oke ya, itu masih bagus. Itu. Nah kemudian baut ya, baut. Nah ini kadang banyak yang mencari bautnya kalau masih ada biru-biru seperti ini masih bagus ya. Ini bisa jadikan patokan, bisa juga tidak ya, karena yang namanya warna biru-biru ini bisa dikasih ya. Jadi kalau saya melihat itu tidak cuma warna birunya, tapi gimana kondisi bautnya ya. Kalau kotor enggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau di sini sudah apa ya istilahnya rusak atau gumpil-gumpil itu, nah itu berarti dia sering dibongkar atau pernah ganti underbone ya. Di mesin juga sama tuh ya, tuh tak zoom ketora. Nah itu kalau kotor enggak masalah ya, tapi kalau dia rusak banget bautnya berarti dia malah pernah sering dibongkar ya. Tapi kalau bersih banget juga malah gimana ya, dia berarti bautnya baru ya. Nah, seperti yang di sana juga ya, kalau bautnya tidak cuil-cuil itu berarti bagus ya. Kotor enggak masalah, biru-biru hilang enggak masalah ya. Itu di kondisi baut ya. Jangan jadikan biru patokan ya, jangan jadikan biru ini patokan, tapi lihat kondisi bautnya ya. Itu. Nah kemudian setelah itu, jadi kalau saya ini lihat visualnya dulu ya, itu di bagian ini apa namanya, di bagian swing arm belakang ya, bagian as rodanya. Kalau di sini itu sudah parah ya, baret-baretnya parah, catnya rusaknya parah ya, itu berarti dia sering bongkar pasang roda ya, mau diganti jari-jari atau apa ya. Jari-jari itu enggak masalah sih sebenarnya, tapi kalau saya ya cari yang ori aja. Kalau lecet-lecetnya wajar seperti ini oke lah ya. Tapi kalau di sini sudah wah ini apa namanya, bagian sini sudah gumpil-gumpil dan sebagainya rusak, nah itu perlu diperhatikan. Itu kemudian apalagi ya, itu dari fisiknya ya. Nah kemudian, nah ini kebersihan si pemilik motor, merawat motornya yaitu di mika lampunya ya. Mika ini sangat mencerminkan bagaimana keadaan si pemilik motor ya. Kalau mikanya sudah burem ya, tidak bening, retak-retak, nah itu pasti nganggone motor ya biasanya sak-sake gitu ya. Kalau ini lumayan masih bagus ya, cuma jamurnya ada jamur ya, ada jamur sedikit, enggak kelihatan ya. Ya pokoknya ada jamur sedikit di situ ya, tapi ini masih lumayan bagus. Jadi kalau mikanya masih kenceling seperti ini, kemudian reflektor dalamnya juga masih kenceling, dipastikan yang pakai itu bersih ya. Oke gitu ya, kondisi luar ya itu mika. Kemudian ya cat-cat ya, kalau masih ori ya bagus ya, tapi kalau nggak ori ya enggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang ori seperti ini ya lebih bagus ya, ini masih ori. Yang selanjutnya mungkin dari hand grip ya. Ini seperti yang tadi yang bawah, yang sering kepegang ya, atau keinjak di push-step itu adalah hand grip ya. Kalau hand gripnya letek banget ya, dakinya banyak, nah itu ya ora dirawat ya, dikumbah mungkin ora ya. Itu hand grip ini ya, karet-karetnya, kemudian karet-karet push-step ini. Nah ini masih tebal ya, apik ya, ori tebal, bagus ya. Ini juga loh cat-catnya masih, yang hilang cuma sini tuh, yang sini enggak hilang. Itu ya. Kemudian ini yang terakhir yaitu adalah kalau saya ya, karena enggak bisa bongkar mesin, walaupun mungkin yang jual Mas boleh bongkar mesin, tapi kan ya repot juga ya, yaitu adalah suaranya ya, suara.
suaranya itu kita dengarkan ya. Ya sebenarnya kita coba dulu, kita coba juga ya. Oh ya, sebelum suara kita lihat karbu-karbunya ya. Kalau karbunya masih ori itu lebih bagus ya. Oke, sekarang kita coba cek suara. Walaupun kemarin sudah pernah dicek ya, tapi ora apa-apa dicek meneh. Uripno men jare. Kita coba cek suaranya ya. Ini walaupun sudah pernah diservis ya, tapi tidak aslinya ya, tapi ini bisa jadikan sedikit referensi ya. Ini ya. Kalau sudah diganti knalpot variasi racing seperti ini, ya tidak bakalan halus yang namanya Ninja. Pasti dia akan lebih kedengeran suara di mesinnya ya. Tapi kalau knalpotnya dia standar, dia akan lebih halus ya. Kalau agak kasar tidak masalah ya. Agak kasar tidak masalah, yang namanya 2 tak itu ya wajar lah ya gitu. Tapi yang jelas itu suara engkolan apa ya namanya, suara bandulnya itu tidak terlalu ngoklok banget ya. Itu yang utama, karena Ninja itu paling mahal kalau menurut saya itu di bagian mesinnya ya. Kalau body ya mahal ya, tapi mesin itu yang paling utama ya. Nek mesinnya salah kepenak ya wis pah tobat itu ya. Jadi bisa dites ya, bayar titik ya. Kedengeran kok ya, suara yang lembut sama yang suara yang kasar itu kedengeran. Gitu ya. Kemudian tanyakan oli samping yang pernah dipakai apa ya. Ya bisa aja ngapusi, tapi ya bisa untuk informasi. Oke, gitu aja sedikit tips dari saya ya untuk membeli motor Ninja 2 tak ya, yang second tentunya. Semoga berguna informasi dari saya ini. Kalau nggak berguna nanti bisa tambahin aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Pak Guru Motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ngeblur ya. Oke, nah saya pilih di pilih RR apa pilih R ya, tergantung selera dan kondisi boyok ya. Kalau kondisi boyoknya masih oke, pakai RR. Kalau sudah bapak-bapak tua, pakai R.